semangat kesel sambil pasang telinga mata lau bagaimana aturan-aturan yang mengatur kita supaya kita tidak ada yang tersesat, tidak ada yang kena apa-apa, supaya kita semua merasa ini rezeki untuk kita sama-sama lah begitu. Oleh itu pada petugas kami minta maaf, kita tidak memiliki pengeras suara kayak apapun, tapi waktu kami beri selebihnya. Jadi di aturan tertulis di situ di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 itu ada pelarangan untuk menangkap, untuk membunuh, untuk mencari di laut. Jadi ini ada konsekuensi hukumnya sebenarnya. Jadi Bapak Ibu masyarakat sekalian itu dilarang untuk mencari, untuk menangkap, untuk membunuh. Jadi nanti ketika Bapak Ibu lihat di laut, mungkin nanti Bapak Ibu di nelayan kan, kalau ada jenis ikan seperti ini mohon untuk tidak disakiti. Jadi kalau dia ke darat gitu dihalau aja, dihalau untuk didorong ke laut. Untuk ini yaitu ada hukum pidananya Bu Bapak. Jadi maksimal 5 tahun penjara atau juga denda 100 juta. Tapi kami menghormati adanya hukum adat di sini. Ya untuk itu, untuk kedepannya kami mohon untuk tidak berusaha untuk mencari dengan sengaja atau membunuh jika Bapak Ibu sekalian menemukan barang ini di laut. Mungkin untuk keamanannya untuk dikonsumsi bisa nanti dijelaskan oleh Monik terkait mungkin ada infeksi atau kehidupannya nanti di laut seperti apa sehingga dilarang untuk dikonsumsi. Silakan. Baik Bapak Mama, bisakah mendengar suara saya sebentar? Bisa Bu. Jadi dari pagi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ibaratnya mengotopsi lah ya. Kalau mayat itu kan kita otopsi ya. Ini karena posisinya sudah mati, jadi kita lihat dengan baik. Makanya tadi Bapak Mama mungkin menyaksikan kami turun, kami foto kembali, kami lihat, kami ukur. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Mama. Jadi tadi kita sudah mengukur, sudah melihat bahwa memang dari tubuh si hiu, si paus yang paus sperma ini, dia matinya memang bukan karena efek ditikam dari kampung-kampung nelayan yang memang menangkap itu. Cuman memang di tubuhnya ditemukan berbagai macam luka. Dan lukanya bentuk yang sama. Dan sudah ada yang mulai mengering tapi ada juga yang masih basah. Ketika mati pun kita mengidentifikasi bahwa ada darah yang keluar dari dia punya hidung. Otomatis itu dia dapat diprediksi ada infeksi di dalam. Apalagi ini kita sudah lepas dari tadi malam pukul 9 itu dia sudah mati. Konsekuensinya adalah kami tidak merekomendasikan untuk makan. Tapi apabila Bapak Mama memilih makan, apabila kedepannya terjadi 1-2 penyakit yang muncul akibat memakan hewan besar seperti ini, bukan menjadi tanggung jawab kami atau Bapak Mama sendiri menerima konsekuensinya seperti itu. Kemudian terkait peraturan tadi, bahwa sudah ada larangan, udah ada undang-undang yang mengatur ya Bapak Mama. Jadi mungkin kesepakatan antara pihak pemerintah dengan adat, dengan desa ke depannya, setelah kegiatan ini perlu ada, baik berita acara maupun kesepakatan-kesepakatan ke depan. Kalau kita lihat dari riwayat kemarin dia terdampar, ini kita masih bisa prediksi adanya keinginan atau kemungkinan masyarakat untuk menahan sehingga paus ini bisa mati di sini. Tapi itu menjadi satu prediksinya kami. Kami tidak mempersalahkan Bapak Mama karena dia punya proses bertahan hidupnya juga karena kondisi sudah sakit jadi dia lemah. Oke, jadi kedepannya mungkin saya dengan sangat rendah hati memohon dari desa, dari adat, dan dari teman-teman dari pemerintah mungkin bisa mengatur 1-2 peraturan bahwa ketika terjadi lagi demikian, hal apa yang akan kita sepakati untuk membuat kegiatannya ini sehingga maksudnya tidak secara hukum pun dia kena, secara adat pun dia kena. Jadi kita mengambil jalan tengah. Ini kami menunggu dari tadi pagi kehadiran ketua adat dan lain-lain untuk bisa kita diskusikan.
umumnya untuk daerah-daerah yang tidak masuk dalam zona penangkapan, ini kita tidak membiarkan untuk dipotong dan dimakan oleh masyarakat. Jikapun harus dipotong, akan dibakar, dikuburkan, atau ditenggelamkan. Seperti itu. Sehingga tidak masuk untuk masyarakat makan, karena memang undang-undang itu mengatur hewan dilindungi penuh, tidak ada yang namanya makan, tidak ada namanya dipotong, dirusaki, atau memang diganggu di laut, itu tidak boleh. Secara aturan ada, sehingga macam tadi hukumnya itu sampai 5 tahun. Kami tidak mengada-ngada. Kalau Bapak Mama tidak percaya, nanti bisa ke kantor dinas terkait ataupun bisa melihat undang-undang yang ada di website, seperti itu ya. Nah, jadi kedepannya kami mohon mungkin Bapak Desa dan juga teman-teman di sini dari golongan adat, kita mungkin kerjasama di depannya seperti apa itu bisa diatur di desa secara dokumen tertulisnya. Karena kami juga mengetahui dan menyadari bahwa daerah dari pesisir dari Nobo sampai kepada Lewotobi sampai ke Pantai Oa sana memang menjadi migrasi dari paus ini. Jadi memang kemungkinan ke depan terjadi pun akan ada. Selain dari jenis ini pun ada hiu paus yang mungkin sering ditemukan. Itu pun sudah perlindungan penuh. Jadi Bapak Mama ke depannya kita memang harus bisa bersinergi lebih baik supaya jangan sampai desa atau masyarakat setempat sini kan bisa kena pasal. Kita juga tidak mau seperti itu. Mungkin hari ini secara adatnya kami bisa mentolerir seperti itu. Cuman kita mau bahwa ada komunikasi lebih baik sehingga tidak ada mestinya kesalahpahaman ke depannya. Masyarakat harus menyadari bahwa ini sudah dilindungi penuh. Jadi ketika terjadi lagi kita mengupayakan supaya dia tetap bertahan hidup. Perkara dia mau mati di mana itu bukan urusan kita. Kita tidak boleh makan. Sehingga kalau memang desa kita itu melarang adanya hewan mati untuk dikuburkan atau dibelah, ya kita upayakan supaya dia jangan mati di sini. Kayak gitu. Kita upayakan dia tidak boleh mati di sini. Gitu. Kalaupun dulu mungkin secara adatnya rezeki bagi kampung, mungkin kita kembali lagi melihat secara adat. Apakah memang tahun ini di tahun 2022 atau di era 2000-an ini masyarakat masih sangat membutuhkan hewan ini untuk dimakan seperti itu. Mungkin dulu ketika nenek moyang kita kelaparan, Tuhan mengirimkan ini, betul sebagai adat kita mendapatkan wahyu dari Tuhan bahwa ini Tuhan kirim untuk kita makan. Tapi kalau di tahun ini dengan perlindungan karena proses pemanasan global, terus kehancuran bumi yang makin hari makin kita lihat bencana di mana-mana, itu salah satunya juga peran dari mereka ini di laut. Seperti itu, kalau mereka punya jumlah sudah turun, undang-undang membuat satu kesepakatan untuk melarang sehingga jumlah mereka tetap bertahan. Tapi kita mendukung supaya dia punya jumlah makin turun, ya ini konsekuensi kita ke depannya juga. Kalau alam mau marah kita ke depannya, bukan salah satu pihak, tapi salah kita bersama. Jadi ke depannya ya tugas dan fungsi kita untuk sama-sama gandeng tangan untuk bikin satu peraturan yang bersama seperti itu sih. Ya Bapak Desa ya, Bapak Ketua Adat, mungkin itu saja dari kami. Untuk hari ini mungkin secara dokumen tertulisnya kita bisa atur lagi di desa. Seperti itu. Dari kami itu saja. Sekian, kalau memang ada pertanyaan. Oke. Terima kasih banyak petugas yang sudah memberi gambaran titik dalam kaitan dengan undang-undang tadi. Bahwa upaya untuk bahwa persepsi jangan memang ada katakan prediksi mau matikan dia, tidak. Saya kemarin sepanjang hari ada di sini, kami coba halo pun nggak bisa. Lalu bagaimana cara kita yang modern ini menghadapi hewan yang besar kayak ini? Maka tunduklah kita. Maka itu hal lain terjadi. Dan ke depan satu persepsi itu penting. Tidak boleh jalan masing-masing persepsi. Anda bilang ini benar, ini salah, ini benar. Jangan. Satu persepsi itu maha kuasa lebih besar mensejahterakan manusia yang kecil. Mari kita pegang di atas undang-undang. Dan hari ini, marilah kita terima kenyataan ini sebagai tanda bahwa ini tanda penyadaran, tanda tobat. Baik untuk penegak hukum, pelanggar hukum, kita semua yang menerima rezeki yang malah model macam ini. Bahwa semuanya sudah diatur oleh aturan main. Oleh itu terima kasih pemerintah desa, tadi saya bilang, ingat biar bagaimana juga berita acara hukum harus dibuat. Dan untuk mengatakan bahwa ini tidak ada pihak bilang lembaga adat begini, pemerintah begini, petugas begini. Tidak, kita semua berupaya bahwa lestarikan apa yang dikehendaki Maha Kuasa. Tapi hari ini kita semua sepakat, Ibu bilang tadi, tete gali tekan tuno biho pain lerengku, yang tekan kita mau ke resiko. Jangan bilang tua adat
Jangan bilang pihak pemerintah, jangan bilang petugas, tapi itu resiko kita untuk mengambil satu hal di persimpangan yang maha berat ini. Oleh itu, selebihnya kami serahkan kepada pemerintahan desa, karena kami datang hanya mau untuk luruskan secara budaya bahwa kondisi setempat pantai ini harus tetap dilestarikan dengan cara aman dan menyelamatkan. Terima kasih banyak Pak Petugas yang sudah kita memiliki satu persepsi untuk ke depan bagaimanapun harus diundang-undang. Oke, pas. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan lagi untuk kita.